Oke teman-teman, di sini kita masuk pada bagian yang pertama yaitu pendahuluan. Pada bagian ini kita akan membahas tentang latar belakang mengapa saya mengangkat judul ini, dan yang kedua ada rumusan masalahnya, dan yang ketiga adalah tujuan. Nah, jadi teman-teman, di sini alasan saya mengangkat judul ini adalah seperti yang kita ketahui bersama, sejak 2019 lalu pandemi COVID-19 mulai menyebar di Indonesia. Dampak pandemi COVID-19 terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa serta kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasikan pada aspek sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, dampak ke perekonomian negara sangat signifikan, di antaranya perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan. Tidak hanya itu, pandemi COVID-19 juga berdampak pada memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik. Dengan semua dampak dari pandemi COVID-19 tersebut, maka negara dalam hal ini pemerintah perlu untuk segera dan mendesak melakukan berbagai upaya untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaringan pengaman sosial, serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha, masyarakat yang terdampak serta yang berpotensi mengganggu kesehatan dan stabilitas sektor keuangan, serta perekonomian negara. Nah, salah satu upaya penanggulangan COVID-19 adalah dengan vaksinasi. Vaksinasi sangat penting untuk masyarakat, baik yang sudah maupun yang belum terpapar virus COVID-19. Namun, seringkali terjadinya kegagalan vaksinasi dan salah satu faktor penyebabnya adalah metode penyimpanan. Perlu untuk memperhatikan tempat penyimpanan vaksin, jangan sembarang menyimpan vaksin. Vaksin tidak boleh disimpan pada temperatur lebih dari 4 derajat Celcius karena dapat menyebabkan hilangnya potensi. Akibat dari hilang potensi adalah vaksin tidak mampu merangsang sistem kekebalan tubuh untuk membuat antibodi sehingga akan percuma dilakukannya vaksinasi. Vaksin harus dipertahankan tetap dingin dari mulai dikeluarkan oleh pabrik pembuat sampai pada saat akan diberikan kepada sasaran. Saat ini, salah satu alat distribusi yang digunakan adalah vaksin carrier. Vaksin carrier adalah alat untuk mendistribusikan vaksin dari puskesmas ke tempat pelayanan vaksin lainnya yang dapat mempertahankan suhu 2 derajat Celcius sampai dengan 8 derajat Celcius. Nah, vaksin carrier itu sendiri mampu membawa vaksin dalam jumlah yang lebih sedikit dibanding dengan cool box, sehingga membuatnya menjadi lebih mudah dibawa. Ketahanan suhu alat penyimpan vaksin ini adalah sekitar 18-50 jam pada suhu 43 derajat Celcius, suhu sejuk, dan dilengkapi dengan kantong air pendingin. Di beberapa daerah pelosok, proses pendistribusian vaksin ini menjadi faktor terbesar penyebab terjadinya kegagalan vaksin, dikarenakan alat pendistribusian vaksin yang kurang efisien. Mengingat jalanan yang rusak parah dan berlubang, bahkan ada beberapa daerah yang jalanannya hanya bisa dilalui oleh sepeda motor saja. Seringkali ditemukan botol atau ampul vaksin yang pecah akibat terbentur dengan permukaan bagian dalam vaksin carrier yang padat. Selain itu, faktor lainnya adalah jarak tempuh yang jauh. Ditambah lagi dengan seringnya petugas kesehatan membuka tutup vaksin carrier saat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan suhu vaksin sudah tidak stabil lagi, sehingga vaksin menjadi rusak dan tidak layak pakai lagi. Maka dari itu, perlu dipikirkan desain alat penyimpanan vaksin yang lebih efektif terkhusus pada saat vaksin akan didistribusikan dari rumah sakit atau puskesmas ke tempat pelayanan vaksinasi. Nah, yang berikut ada rumusan masalah. Yang pertama, apa sih yang menjadi perbedaan antara vaksin carrier biasa yang ada sekarang dan vaksin carrier digital dengan output suara? Yang kedua, bagaimana prinsip kerja vaksin carrier digital dengan output suara? Dan yang ketiga, apa kekurangan dan kelebihan dari vaksin carrier digital dengan output suara? Yang berikut lagi ada tujuannya. Yang pertama,
mendeskripsikan perbedaan antara vaksin carrier biasa dan vaksin carrier dengan output suara. Yang kedua, mendeskripsikan cara kerja vaksin carrier digital dengan output suara. Dan yang ketiga, memaparkan kekurangan dan kelebihan dari vaksin carrier dengan output suara. Nah, teman-teman, yang berikut ada landasan teori. Di sini alat ini menggunakan microcontroller Atmega 328. Atmega 328 sendiri adalah microcontroller keluaran dari Atmel yang mempunyai arsitektur RISC, yang mana setiap proses eksekusi data lebih cepat daripada arsitektur CISC. Yang kedua, alat ini menggunakan modul suara WTV020. Di sini alat ini berfungsi sebagai fitur alarm yang merupakan modul yang baik untuk menambahkan musik ke proyek-proyek elektronik. Nah, teman-teman, kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu pembahasan. Pada poin pertama, kita akan membahas tentang perbedaan antara vaksin carrier biasa yang ada sekarang dan vaksin carrier digital dengan output suara. Di sini dari namanya saja kita sudah tahu ya teman-teman. Jadi perbedaannya terletak pada vaksin carrier saat ini tidak dilengkapi dengan LCD dan output suara. Sedangkan vaksin carrier digital dengan output suara pada bagian dalam vaksin carrier akan dilapisi spons dengan maksud agar botol atau ampul vaksin tidak mudah pecah saat terguncang. Selain itu, alat ini dilengkapi dengan LCD pada bagian atas tutupannya untuk menampilkan suhu vaksin yang ada di dalam vaksin carrier pada saat itu. Dan juga dilengkapi dengan output suara yang akan berbunyi saat suhu vaksin terdeteksi sudah tidak stabil lagi. Sehingga petugas kesehatan dapat mengetahui apakah vaksin tersebut masih layak dipakai atau sudah tidak layak dipakai lagi. Nah, pada poin yang kedua, di sini kita akan membahas tentang prinsip kerja vaksin carrier digital dengan output suara. Prinsip kerja alat ini hampir sama dengan termometer digital, di mana alat ini dapat mendeteksi suhu menggunakan sensor. Saat suhu meningkat atau menurun, maka tegangan pada output sensor akan berubah. Prinsip kerja secara umum, besaran fisis yang diukur adalah suhu vaksin. Suhu vaksin tersebut akan diolah dalam sensor suhu DS18B20 yang mengubah besaran fisis menjadi tegangan. Data tegangan tersebut akan diolah dengan microcontroller Atmega 328, kemudian keluarannya akan ditampilkan di LCD dan diolah menjadi suara dengan modul suara WTV020. Kemudian, suara tersebut dikuatkan oleh modul penguat audio dan dikeluarkan melalui speaker. Apabila data suhu tidak terbaca dan tidak ada data suhu yang masuk dalam sensor suhu, maka sistem akan mulai dari awal untuk mengukur suhu vaksin kembali. Nah, kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu kekurangan dan kelebihan dari vaksin carrier digital dengan output suara. Yang akan kita bahas pertama adalah kekurangan. Kekurangan pada alat ini adalah belum ada fitur yang mendukung untuk menyimpan dan mengatur suhu vaksin sesuai dengan jenis vaksin, dan juga tidak bisa menyimpan vaksin dalam jumlah banyak. Yang berikut adalah kelebihannya. Alat ini dilapisi spons pada bagian dalam dengan maksud agar botol atau ampul vaksin tidak mudah pecah saat terguncang. Alat ini juga dilengkapi dengan LCD pada bagian atas tutupannya untuk menampilkan suhu vaksin yang ada di dalam vaksin carrier pada saat itu. Dan juga alat ini dilengkapi dengan output suara yang akan berbunyi saat suhu vaksin terdeteksi sudah tidak stabil lagi. Sehingga petugas kesehatan dapat mengetahui apakah vaksin tersebut masih layak dipakai atau sudah tidak layak dipakai. Nah, teman-teman, di sini kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu penutup. Di sini ada kesimpulan dan saran. Yang akan kita bahas pertama adalah kesimpulan. Berdasarkan penjelasan yang sudah saya paparkan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa vaksin carrier digital dengan output suara ini lebih efektif untuk digunakan karena dilengkapi dengan LCD yang dapat menampilkan hasil deteksi suhu vaksin pada saat itu. Dan juga dilengkapi dengan output suara yang akan berbunyi saat suhu vaksin terdeteksi sudah tidak stabil lagi. Selain itu, sistem pendingin yang digunakan adalah termoelektrik dengan tipe TECI 12706 yang dipasang paralel dengan fan dan juga heatsink. Yang berikut adalah saran.
Di sini, saya mengharapkan untuk selanjutnya, alat ini bisa diwujud nyatakan dengan menambahkan fitur-fitur yang sudah dan belum dibahas di dalam makalah ini, dan bisa disertakan juga dengan penelitian yang mendukung kebenaran alat ini. Nah, teman-teman, pada slide ini saya menyertakan referensi yang saya dapat, yang saya cari untuk memperkuat data-data yang ada pada makalah saya. Bisa dilihat sendiri pada tampilan layar.